Mari kita bahas sistem dan usaha agribisnis di kehutanan. Sistem agribisnis kehutanan adalah keseluruhan rangkaian kegiatan yang menghasilkan komoditas kayu serta jasa ekosistem hutan meliputi penyediaan modal teknologi, pemanenan, pengolahan, dan layanan pendukung. Saya memandang kehutanan bukan hanya sebagai kegiatan penebangan atau budidaya pohon saja, melainkan suatu ekosistem produksi yang menggabungkan pembibitan dan teknologi hulu, kegiatan budidaya atau logging pada tingkat on-farm, pengolahan lahan hutan, industri hilir yang mengolah kayu menjadi kertas, barang bangunan dan tekstil berbasis serat, serta sekumpulan layanan seperti perdagangan, pembiayaan, research, dan kebijakan. Konsekuensinya, intervensi yang efektif harus mempertimbangkan peran ganda hutan sebagai produsen barang dan sebagai penyedia jasa lingkungan. Perbaikan di satu subsistem akan melancarkan forward dan backward linkage sepanjang rantai dan memperbesar efek multiplier ekonomi tanpa mengabaikan keberlanjutan ekologi. Oleh karena itu, pengelolaan kehutanan perlu keseimbangan antara produksi komersil dan perlindungan fungsi publiknya. Ada 4 subsistem utama membentuk keseluruhan, yakni hulu, on-farm, hilir, dan penyedia jasa. Subsistem hulu, upstream agribisnis, menyediakan bibit tanaman hutan, pupuk khusus, mesin, dan otomatisasi. Subsistem on-farm, pengolahan hutan, dan logging, mengelola proses produksi biologis atau pemanenan yang memanfaatkan teknologi tersebut. Subsistem hilir atau downstream agribisnis mengolah bahan baku menjadi produk setengah jadi dan produk jadi seperti kertas, kayu lapis, gergajian, dan serat rayon untuk tekstil. Subsistem penyedia jasa atau service for agribisnis mencakup perdagangan, perbankan, asuransi, transportasi, research, dan kebijakan tata ruang. Karena masing-masing subsistem saling berketergantungan. Penurunan kapasitas hulu atau lemahnya layanan logistik segera menurunkan produktivitas on-farm dan kapasitas pengolahan hilir. Maka pendekatan pengembangan harus lintas subsistem agar nilai tambah tersebar merata dan keterkaitan vertikal dapat menghasilkan dampak ekonomi yang berkelanjutan. Kehutanan berbeda karena proporsi besar produknya berasal dari unsur memanen yang disediakan alam. Meskipun budidaya hutan, tanaman industri tumbuh cepat, sekaligus fungsi utamanya cenderung berupa jasa ke lingkungan yang bersifat publik dan global. Ini membuat kehutanan memiliki karakter ganda. Produk komersial seperti kayu dan kertas serta jasa ekosistem seperti penyimpanan karbon, produksi oksigen, konservasi tanah dan air, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Dampaknya pada kebijakan adalah kebutuhan untuk menggabungkan pengelolaan sumber daya alam yang menjaga stok dan habitat dengan strategi peningkatan nilai tambah industri hilir. Pendekatan ini menuntut instrumen ekonomi yang menghargai public goods serta mekanisme forward dan backward linkage yang menyeimbangkan produksi komersil dan perlindungan ekosistem agar manfaat ekonomi jangka pendek tidak merusak manfaat publik jangka panjang. Sistem kehutanan menghasilkan produk barang berupa kertas, berbagai produk kayu untuk konstruksi dan industri,
serta tekstil berbasis serat rayon. Di samping itu muncul produk jasa seperti ekowisata dan layanan lingkungan. Namun yang membedakan adalah dominannya jasa lingkungan sebagai global public goods. Penyimpanan dan penyerapan karbon, produksi oksigen, konservasi daur hidrologi, dan pelestarian biodiversitas. Sifat joint product ini berarti satu kegiatan pengolahan atau penebangan dapat menghasilkan output komersil sekaligus memberikan atau mengurangi layanan ekosistem. Implikasi praktisnya adalah bahwa penilaian ekonomi kehutanan harus memasukkan nilai lingkungan dalam perencanaan dan insentif, serta mendorong praktik budidaya hutan industri yang terkontrol untuk menambah suplai barang tanpa mengorbankan fungsi publik yang dinikmati masyarakat luas. Menjaga kelestarian sambil meningkatkan nilai menuntut integrasi kebijakan dan praktek antar subsistem. Perkuat pembibitan dan teknologi hulu untuk meningkatkan produktivitas tanaman industri. Terapkan praktek pengelolaan on-farm yang menjaga stok dan habitat. Kembangkan kapasitas hilir untuk pengolahan bernilai tambah. Dan perkuat layanan pendukung seperti research, pembiayaan, serta tata ruang. Mekanisme integrasi vertikal melalui huluisasi atau hilirisasi dapat menciptakan captive market dan stabilitas pasokan. Namun harus disertai instrumen yang menghargai jasa lingkungan sehingga multiplier effect menjadi inklusif dan berkelanjutan. Selain itu perlu kebijakan yang membedakan barang komersial dan public goods, serta skema pembiayaan atau insentif untuk konservasi agar manfaat ekologis tidak hilang oleh tekanan penebangan komersil.